meskipun saat ini posisi Ridwan Kamil Suswono 51,8%, ini kan sudah hampir bahkan melebihi setengahnya dalam presentasi Ridwan Kamil dan Suswono. Anda menganggap ini sebuah ancaman serius untuk elektabilitas pasangan yang Anda usung, Mas Solid? Ya, survei itu salah satu cara untuk menangkap apa aspirasi warga Jakarta. Dan kami bersyukur itu adalah salah satu cerminan dari suara dari warga Jakarta. Ya. Dengan angka yang disampaikan oleh Mas Jayadi tadi, ini menjadi modal besar buat kami pasangan RK Suswono atau Ridho untuk meningkatkan elektabilitas ke depannya. Ya. Angka 51% itu tentu kami sangat berterima kasih dan kami tidak akan berpuas diri. Kami akan terjun, kami akan berjuang lebih keras lagi, bertemu dengan warga untuk menyampaikan gagasan. Bukan hanya belanja masalah, ya, kami sudah memulai dengan belanja solusi, ya. Sehingga yang ditawarkan oleh pasangan Ridho adalah satu adalah rekam jejak prestasi, yang kedua adalah solusi, dan yang ketiga adalah akselerasi. Dan inilah yang ingin kita komunikasikan kepada warga Jakarta. Tadi bicara tentang bagaimana dengan dukungan Mas Anies, ya. Kita tentu PKS misal dan Gerindra dulu, Gerindra dan PKS itu mengusung Mas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dan tentu masih ingat lawannya adalah Pak Ahok yang didukung oleh partainya Bang Ciko, PDIP. Ya. Tentu kedekatan pemilih Gerindra PKS kepada Mas Anies lebih dekat dibandingkan dukungan kepada PDIP. Itu adalah faktual politiknya. Dan di Pilpres kemarin, Mas Anies didukung oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Dan alhamdulillah PKS, Nasdem, dan PKB yang berjuang keras bersama Mas Anies di Pilpres kemarin, kita bersama kembali mendukung RK Suswono. Dan saat itu PDIP mendukung Ganjar. Artinya secara psikologis, secara historis dan sosiologis, maka sebenarnya pemilih Mas Anies sangat dekat dengan PKS, dengan Nasdem, dan juga dengan PKB. Dan kebersamaan ini akan kita teruskan. Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, dan Pak Suswono dalam setiap pertemuan dengan warga, kita selalu berbicara tentang solusi. Misal, kita selalu mendapatkan aspirasi terkait susahnya cari lapangan kerja. Nah, ini Kang Emil kemarin punya program namanya Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil. Ini ketemu anak-anak generasi zilenial, milenial, semuanya bisa bertanya apapun tentang masa depan mereka. Anak-anak muda ini rata-rata galau dengan masa depan mereka. Mereka ingin lapangan kerja yang lebih luas dan wirausaha yang lebih mudah. Nah, Kang Emil akan banyak berbicara tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, khususnya untuk generasi anak-anak muda. Mereka ini, generasi muda ini harus mendapatkan jaminan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, salah satu sektor yang paling penting untuk dibuka lapangan kerja adalah sektor ekonomi kreatif yang sangat dekat dengan anak-anak muda. Apalagi, satu contoh lagi adalah terkait program bagaimana pengentasan masalah kemacetan. Pak Anies dengan sangat bagus sekali programnya dengan membuat Jaklingko. Tentu Jaklingko ini akan kita teruskan dan kita akselerasi. Dengan cara apa? Kita rambah rute dan armadanya dan kita integrasikan. Tambahan dari Kang Emil dan Ridwan Suswono adalah dengan mengintegrasikan dengan hunian vertikal yang terintegrasi. Sehingga dua pendekatan, ya, bagaimana Jaklingko dan juga hunian vertikal. Plus Transjakarta akan diperluas ke kota-kota satelit, ya, Depok, Bogor, sehingga orang-orang yang bekerja ke Jakarta itu menggunakan transportasi publik sehingga akan mengurangi kemacetan. Nah, disinilah ketika kita datang ke masyarakat, kita membawa solusi. Nah, pemilih Jakarta bukan hanya pemilih yang ada kedekatan, tapi juga mereka berharap pemimpinnya punya prestasi, pemimpinnya punya solusi buat masalah mereka. Ini langsung udah tancap gas jualan program kayaknya, Mas Solid. Nah, saya